Selamat pagi adik-adik. Salam rindu untuk kita yang sudah lama tak berjumpa. Semoga setelah pandemi COVID berlalu, kita dapat beribadah bersama di GKJ Gandaria kembali. Adik-adik yang terkasih, apakah ada yang pernah mengalami ketakutan? Takut karena apa? Takut ditinggal di rumah sendiri? Takut terkena sakit corona? Takut lihat hantu? Wah, banyak sekali ketakutannya. Kalau merasa takut, apa yang adik-adik lakukan? Nangis, Kak. Peluk mama atau peluk papa. Ya, adik-adik, ternyata adik-adik tidak sendirian. Karena ada juga yang pernah mengalami ketakutan. Siapa dia? Para murid Tuhan Yesus. Dalam bacaan Alkitab yang telah adik-adik baca dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 menceritakan para murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul. Pada malam hari pertama setelah kematian Yesus, para murid mengalami ketakutan. Mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Yesus. Sehingga mereka tinggal di satu tempat di mana semua pintu terkunci rapat. Mereka hanya di rumah saja dan tidak pergi kemana-mana. Di tengah rasa takut yang sedang mereka alami, tiba-tiba Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid kaget, takut, bingung. Apa mungkin ini hantu atau siapa ya? Kak, damai sejahtera itu apa ya? Ya, adik-adik, damai sejahtera berarti selamat, aman, damai, segala yang baik diberikan Tuhan kepada manusia. Melihat para murid yang sedang bingung, kemudian Yesus menunjukkan bekas luka yang ia alami pada waktu menderita di atas kayu salib. "Ini aku, para murid, lihatlah tangan dan lambungku." Setelah melihat dan merasakan kehadiran Yesus, para murid merasakan damai dan bersukacita. Para murid menjadi tidak takut lagi. Kemudian Yesus kembali berkata,
Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, dan terimalah Roh Kudus. Setelah para murid merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan, kemudian mereka pergi menemui Thomas. "Hai Thomas, kami telah melihat Tuhan." Lalu Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Thomas tidak mau menerima apa yang dibagikan oleh teman-temannya, karena ia juga sedang mengalami ketakutan. Delapan hari kemudian, pada waktu para murid sedang berkumpul, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Kemudian Thomas mengulurkan tangannya. "Ya Tuhanku dan Allahku, sekarang aku percaya kepadamu." "Thomas, karena engkau telah melihat aku telah bangkit, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kemudian Thomas dan para murid bersama-sama merasakan damai sejahtera Tuhan, dan mereka siap berbagi damai seperti yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Para murid berdamai dengan rasa takut karena mereka percaya dan merasakan kehadiran Tuhan yang selalu menemani melalui penyertaan Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik juga percaya bahwa Tuhan selalu menemani adik-adik? Ketika adik-adik percaya bahwa Tuhan selalu menemani dan Tuhan telah memberikan damai sejahtera, adik-adik tidak akan takut lagi. Adik-adik akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika adik-adik mau berdamai dengan rasa takut,
adik-adik sudah merasakan damai sejahtera Tuhan, mari bagikan damai sejahtera Tuhan kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar adik-adik. Ajaklah mereka untuk percaya bahwa Tuhan selalu menemani dan Tuhan telah memberikan damai sejahtera. Itulah tugas kita sebagai duta damai. Kita siap untuk menjadi duta damai? Tuhan memberkati.